Dipersembahkan oleh ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up. Ya. Lagi dan lagi catatan demokrasi mengangkat mengenai kasus ijazah Jokowi. Tahun 2026 ini sudah kita lalui, tetapi sepertinya sangat alot. Klaster tersangka dipetakan, tapi sampai detik ini belum ada satupun yang ditahan oleh pihak kepolisian. Apalagi masuk persidangan, apakah ini merupakan harapan semu? Apalagi yang terbaru ada pernyataan yang sangat mengejutkan dan juga menggemparkan, menuding ada orang besar yang menjadi dalang, yang menjadi mastermind di balik kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kami berharap bukan sekedar kata-kata, tapi harus punya bukti nyata yang ditampilkan ke publik. Malam hari ini catatan demokrasi akan mengulas lebih dalam. Kami menghadirkan kedua belah pihak yang kabarnya baru saja ke Polda Metro Jaya. 1-2 hari ini, versi dari pihak Roy Suryo CS akan ada kejutan yang menggemparkan publik. Kita tunggu bersama. Apakah akan damai atau mereka malah ditahan menjadi senjata makan tuan. Saya ucapkan terima kasih kepada BHS yang terus mendukung catatan demokrasi. Boleh tepuk tangan buat BHS. Teman-teman kampus yang dari semester 1 sampai semester 7 nonton catatan demokrasi. Mana tepuk tangannya teman-teman? Ini dari Fakultas Hukum Al-Azhar ya, dan juga dari Universitas Nasional. Ini wajah-wajahnya kira-kira semester 6, semester 8 nih kayaknya nih. Enggak ya guys ya. IPK masih stabil kan? IPK 3,5, 3,8 lewat ya. Dengan pujian luar biasa. Kami yakin kalau ijazah teman-teman di sini pasti valid, pasti asli. Wah, tepuk tangan dong. Di tengah Bang Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana Universitas Indonesia, tepuk tangannya boleh. Malam, terima kasih undangannya. Selamat tahun baru, Mas Andro. Terima kasih, tahun baru tapi bahasan lama kita Bang ya. Enggak, angle-nya baru sih, angle-nya baru. 26 kali ini ya. Terlalu banyak itu Bang ya. Dan juga Bung Emrus Sihombing. Malam Bung Emrus. Malam, Bung Emrus malam hari ini pemirsa kami TV sebut One sebagai dimanapun pakar berada. komunikasi politik. Thank you banget Bung Emrus. Di sisi kanan kami ada Sekjen Pradi Bersatu, Bang Adi Darmawan. Selamat malam, selamat tahun baru bagi kita semua. Wah. Sukses terus. Sukses terus Bang. Ya, Tahun baru tampilan tahun baru. Jambul masih sama Bang ya. Oh sama, tetap sama, khas. Khas, ciri khas dari Bang Adi Darmawan. Ya. Dan juga Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu yang menguasai bahasa Jepang, Bung Andi Aswan. Malam, Andro. Tetap semangat. Tetap semangat. Kirain mau sapaan bahasa Jepang gitu Bang ya. Mau Bang? Boleh Bang, boleh. Sapaan tahun baru boleh Bang, sapaan tahun baru Bang. Oh, itu harus buka kamus dulu kata Bang Andi Aswan. Kami juga menghadirkan anggota tim Badan Hukum Partai Demokrat, Bung Jimmy Himawan. Malam, Bung Jimmy Himawan. Terima kasih, selamat malam. Malam, Bung Dan Jimmy. selamat tahun baru juga buat semua. Tahun baru, semangat baru, harapan baru, ijazah baru ya Bung ya. Oh, jangan sampai ya. Dan juga ada Bung Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo CS. Malam, Bung Sangaji. Malam Mas Andro, malam semuanya, selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di 2026 ini ada titik terang terkait dengan polemik ijazah Pak Joko Widodo. Cepet-cepet beres Bang. Maunya kami juga begitu. Jurnalis media ngawal sampai kita membasuh keringat berkali-kali, kapan beres Maunya ya? kami juga begitu Mas Andro, kenapa? Supaya bangsa ini lebih fokus lagi untuk pembangunan ke depan. Baik, terima kasih banyak Bung Sangaji. Saya langsung ke Bung Jimmy Himawan, apakah betul ada tudingan yang mengarah ke Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan kabarnya sudah melaporkan, sudah ada somasi ke sejumlah akun yang dianggap memfitnah, memframing bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ikut campur tangan dalam kasus ijazah Jokowi. Baik, terima kasih Bang Andro dan semuanya. Ini saya juga sebagai pengacara juga, ya, kuasa hukum dan juga
saya juga pengurus dari Partai Demokrat di Badan Hukum Pengamanan Partai. Memang benar kami telah melakukan somasi sebagaimana yang telah diberitakan oleh media-media, dan kami telah melakukan somasi dan karena sifatnya sudah terbuka gitu ya, diketahui khalayak umum, dan kemarin juga kami sudah melakukan laporan polisi terhadap beberapa akun sosial media, baik YouTube maupun TikTok. Apa yang mereka upload sehingga sampai dilaporkan? Jadi kalau kami ini menganggap ya bahwa karena Bapak SBY itu dikaitkan dengan ijazah palsu, kasus ijazah palsu, ya. Padahal seringkali sudah dijelaskan, klarifikasi dari Partai Demokrat bahwa tidak benar kan. Bahkan juga mungkin dari Pak Jokowi sendiri sudah menjelaskan gitu kan. Nah, tapi masih saja sosial media beberapa akun itu mengkait-kaitkannya dengan Bapak SBY. Kenapa cocokologinya ke nama SBY, ke nama besar seorang Susilo Bambang Yudhoyono? Itu ya seharusnya bukan kewenangan kami untuk menjawab, kami juga tidak tahu itu. Kenapa bisa sampai kepada Pak SBY kan gitu. Narasinya seperti apa, Bung Jimmy, agar masyarakat juga tercerahkan narasi beberapa akun yang sengaja cocokologi sama SBY terhadap ijazah Jokowi ini? Ya, narasinya ada dari salah satu akun itu kan mengatakan bahwa ada 10 bukti kan itu. Ada 10 bukti keterkaitan. Nah, tapi kalau kita lihat juga itu kan sebetulnya bukan bukti juga gitu. Jadi yang dianggap bukti-bukti itu terkadang juga dari Partai Demokrat kan diundang untuk acara-acara yang terkait dengan pembahasan ijazah ini kan gitu. Namun kami juga menganggap itu juga sebetulnya bukan bukti, hanya narasi-narasi saja gitu. Nah, sehingga kami juga tidak tahu secara pastinya kenapa kami selalu dikait-kaitkan. Nah, terutama juga Pak SBY kenapa kalau kita lihat sendiri juga kan Pak SBY sekarang sudah tidak ngurusin lagi hal-hal yang politik seperti itu kan. Sudah banyak melukis, sudah bermain musik, dan bahkan juga untuk membantu bencana juga Pak SBY juga melakukan lelang lukisan yang hasilnya juga untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana gitu. Jadi kalau urusan-urusan yang mengenai ijazah ini tidak ada sangkut pautnya dengan Pak SBY. Jadi menurut Bung Jimmy jauh harusnya dari urusan SBY ngurusin ijazah orang lagi ya kasarnya. Iya, Baik. Itu jauh sekali gitu. Saya boleh ke Bung Jimmy, Bung Ade atau Bung Andi Azwan, karena seingat kami yang mengatakan ada orang besar yang bermain dalam kasus ijazah Jokowi keluar dari mulut Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, harusnya punya kasih, bukti, punya sumber ya, Bung Andi Andro. Azwan ya. Ya, jadi begini, kalau dikatakan ada orang besar itu, pengertian orang besar itu kan bukan sosok seorang besar juga, ya, banyak makna untuk itu. Apakah seorang SBY? Pak Jokowi bulan Juli lalu kan sudah mengatakan, ya kan, bukan Pak SBY. Beliau, kalau kita lihat, ini ada permasalahan-permasalahan, ya, artinya begini, waktu Pak Jokowi dulu, banyak sekali yang orang mungkin ya, sakit hati untuk itu. Misalnya, ada oligarki hitam, ya, pembubaran Petral misalnya, ya, itu kan zaman Pak Jokowi juga. Kemudian ya ada organisasi terlarang itu zaman Pak Jokowi juga, ya kan. Jadi sosok yang dikatakan adalah orang besar itu memang tidak secara eksplisit disebutkan, ya. Tapi kalau kita melihat perjalanannya itu, ini cukup panjang permainannya ini gitu loh. Nggak mungkin kalau tidak ada suatu orkestrasi di belakang ini gitu loh, ya. Jadi sosok orang besar itu secara politik tidak kita bisa menuduh bahwa si A atau si B atau si C. Makanya Pak Jokowi katakan ya masyarakat bisa menilai untuk itu siapa orang Tapi besar pernyataan itu. terbuka dari seorang Presiden ke-7 Joko Widodo menurut kami bisa memperkeruh suasana. Artinya memang ada dalang, ada mastermind-nya Bung Andi Azwan? Kalau kita lihat ini nggak mungkin kalau tidak ada yang mengorkestrasi. Maksudnya gitu. Roy Suryo CS tunggal tidak mungkin? Ya Roy nggak Suryo, mungkin lah Rizwan, kalau Dr. kita lihat Diva. ya.
Coba bagaimana ini perjalanan luar biasa ya, dari zamannya masih Bambang Tri itu kan, 2014 sampai sekarang gitu loh. Dan ini sangat masif dan sangat eskalasinya sangat tinggi. Ya, kita bicara bukan bicara yang sekarang-sekarang, kita bicara dari bulan, katakanlah bulan Desember ya. Ya sampai sekarang, ini udah setahun kan gitu. Beliau melaporkan tuh bulan tanggal 30 April. Pada eskalasi itu luar biasa, adili Jokowi, gantung Jokowi. Dan ini merupakan sesuatu yang menurut saya sudah di luar jangkauan kewarasan kita gitu loh. Ya, fitnahnya luar biasa untuk itu. Tapi kan Pak Jokowi kan bukan orang baperan. Ya kan, dia hadapi itu ya dia biasa-biasa saja dia lihat. Dan tidak pendendam juga enggak ya? Beliau itu bukan pendendam. Saya katakan itu. Ini membantah juga anggapan orang ya. Saya katakan 100% beliau bukan pendendam. Ya. Dan beliau itu sangat care, sangat humanis. Kenapa? Kalau dia baperan misalnya, dari dulu sudah dilaporkan untuk itu. Waktu beliau masih menjabat sebagai presiden. Kenapa dia tidak melaporkan? Karena melihat ini, kalau dia melaporkan, mencampur pada saat dia berkuasa, abuse of power. Pasti itu akan dikatakan itu. Tapi dia tidak. Karena ini adalah rakyatnya dia gitu loh. Silakan untuk mengkritik. Ya, tapi kan kritik itu ada batasannya. Tapi kan melampaui dari batasan dan kewarasan itu yang sehingga tanggal 30 April beliau melaporkan itu. Karena beliau itu bukan sebagai presiden. Tapi kata Roy Suryo CS, Jokowi jahat karena 6 pasal sekaligus. Itu kata Roy Suryo, bukan kata saya. Ya. Jadi kalau kita bilang jahat itu, Roy Suryo itu sangat jahat. Kenapa saya katakan? Jejak digital itu ada. Dia mengatakan, kalau enggak salah berapa, waktu itu 2012. Pak Jokowi adalah kakak saya. Bagaimana seorang yang mengaku adalah adik dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi dianggap sebagai kakaknya, membuat fitnah yang luar biasa seperti itu. Apa contohnya? Stupa, kasus Stupa. Jangan lupa itu. Yang kena berapa? 9 bulan yang dilaporkan oleh Walubi. Oke, harusnya kita tidak membahas itu terlalu jauh karena Nah, sudah ini sebagai close, contoh. sudah tutup buku kasus Tutup bukan, Stupa. ini sebagai contoh gitu loh. Jadi bisa mengingatkan juga kasus ini gitu loh. Artinya ada apa? Ada sesuatu lah. Mungkin, quote unquote ya, ini dugaan. Ya sakit hati lah gitu loh. Ya, karena tidak bisa mendapatkan jabatan misalnya, ya, sehingga membuat itu. Ya buat saya itu childish lah. Oke, ini Roy Suryo yang nonton bisa panas kupingnya, saya boleh ke Bang Emrus dulu. Bang Emrus, secara komunikasi politik Bang Emrus melihat ketika sebuah narasi dilemparkan oleh Presiden ke-7 Jokowi bahwa ada orang besar di balik itu, apakah ini membuat suasana gelombangnya makin kencang atau malah landai, Bang Emrus? Baik, saya pikir benar ketika disebut orang besar, yang mengatakan itu kan orang besar, yaitu Joko Widodo. Dia adalah presiden 2 periode. Harusnya pilihan diksi tidak sembarangan menyebut kata orang besar. Karena akan memperkeruh. Jadi publik akan menduga-duga, sianu kan begitu. Kalau benar Joko Widodo adalah negarawan, kemukakan fakta dan data, sebut nama. Toh dia sudah negarawan, kok sudah presiden 2 periode, kenapa mesti takut? Jadi publik jadi menduga-duga sebagai seorang pemimpin, negarawan tidak boleh pilihan diksi semacam ini. Kecuali Pak Aswan, para politisi pragmatis, ya bolehlah. Dia sudah pada level presiden 2 periode. Kemudian saya mau tanggapi dari pihak Demokrat tadi. Menariknya adalah bahwa yang mengajukan itu, somasi itu dari Demokrat. Saya membacanya bahwa yang diperbincangkan SBY. Apakah SBY itu Susilo Bambang Yudhoyono? Kan inisial. Kalau secara bicara hukum positif, mungkin beliau akan bisa menjelaskan itu, kecuali disebut Susilo Bambang Yudhoyono. Baru bisa dituntut misalnya, atau disomasi. Ini mengatakan, saya baca di sini kata-kata SBY. Gitu ya. Jadi inisial itu tidak bisa jaminan. Kemudian adalah, apakah Demokrat dia punya legal standing mengajukan itu? Harusnya kalau memang yang dimaksud SBY adalah Susilo Bambang Yudhoyono, dia yang mengajukan somasi, bukan pihak Demokrat. Nah, saya melihat kedua kubu ini justru berkontribusi membuat keruh di ruang publik.
Tidak lagi ada kita lihat sebagai negarawan. Tetapi saya harus katakan, yang mengajukan somasi itu bukan SBY. Teman-teman ini, harusnya mereka ini ngerem dulu lah. Tidak harus diajukan somasi. Memang boleh jadi hak konstitusional, hak hukum. Tetapi hak hukum itu harus kita pertanggungjawabkan. Tidak karena mentang-mentang itu adalah hak kita, lalu kita ajukan. Jangan begitu. Kita harus lihat pertimbangan sosiologi hukumnya. Demikian. Poin itu ditanggapi sama Demokrat. Kenapa tidak individu tapi partainya malah yang maju, Bang ya? Baik, jadi yang kami laporkan itu bukan delik aduan, kan gitu. Nah, terus juga justru kami melaporkan itu sebagai kader karena apa? Karena kami khawatir kader-kader yang lain jadi emosional, jadi tidak terkendali, kan gitu. Karena apa? Pak SBY ini adalah bapak ideologis bagi kita semua, kader Partai Demokrat, ya. Dan juga sebagai mantan presiden. Nah, kami sangat mengagumi Pak SBY dan kader-kader ini sudah menganggap Pak SBY sebagai bapaknya, orang tuanya mereka sendiri gitu. Kekhawatiran kami justru nanti, ini kan kader-kader udah pada berhubungan dengan kami nih, Japri ini, bagaimana ini? Takutnya apa? Takutnya terjadi kerusuhan. Nah itu. Nah, supaya tidak terjadi kerusuhan, apalagi sekarang kita ini sedang mau bangkit, nah itu. Dan saudara-saudara kita juga yang di Sumatera menjadi korban. Nah, kita fokus saja gitu. Bayangkan misalkan gitu. Misalkan para kader-kader itu tidak terkendali. Akhirnya jadi tambah kacau. Kan? Jadi kerusuhan mungkin bisa terjadi. Nah, Sefatal itu, Bang ya? Sefanatik itu juga ya, Bang ya? karena kan gini, ini kan sudah dianggap sebagai bapak. Ya namanya kita misalkan lah, ayah kita sendiri, ya kan, yang kita kagumi, yang kita hormati, misalkan kemudian dihina atau difitnah, gitu kan. Tentunya kan anak-anaknya ini pasti emosional. Nah, kita mencegah hal itu, makanya kita bilang, tunggu dulu, kita lakukan dulu proses hukumnya. Untuk apa? Untuk meredam sebetulnya, untuk meredam. Nah, tadi yang disampaikan oleh Profesor tadi, itu yang kita inginkan, jadi yang kita laporkan pertama, bukan delik aduan dan memang kita sebagai kader melaporkan dan untuk meredam. Justru kami ini sangat sayang dengan para YouTuber ini supaya jangan menjadi korban pelampiasan gitu. Terima kasih. Sebelum dipindahkan boleh saya komentari sedikit saja. Disitulah kelemahan partai politik kita di Indonesia. Tidak boleh istilah meredam dan lain. Jangan mengkultuskan dan menokohkan seseorang yang sangat luar biasa. Seolah-olah superior. Tidak bisa begitu. Sebab partai politik itu bukan milik individu, bukan milik pribadi, bukan milik keluarga, milik publik. Jadi ketika disebut kata meredam, seolah-olah itu kan kalau kita bicara meta meaning dari komunikasi, hei kader-kaderku, kami redam kau, jangan bergerak kau, nggak bisa. Pilihan diksi meredam tidak pas. Karena apa saya mengatakan, pengkultusan tokoh di negara demokrasi tidak boleh. Kecuali di negara otoritarian, di negara sosialis boleh, kultuskanlah. Tapi di negara demokrasi, hilangkan pengkultusan seseorang tokoh. Tidak bisa begitu. Terima kasih. Boleh saya bicara Mas Andromeda? Ini Sebelum karena dijawab tadi Bung Jimmy ya sekalian ya nanti Bung ya, Jimmy Bung terkait, Adi mau jadi menanggapi. memang menarik nih ya. Tadi bicara soal kultus individu, kemudian kenapa Partai Demokrat yang melaporkan delik aduan. Jadi gini, memang ketika kejadian ini kan Pak SBY merasa nih ya, paling tidak kader Demokrat merasa bahwa ada tuduhan ke patronnya gitu ya, ke Pak SBY. Nah, memang dalam hal ini ada dua opsi instrumen untuk melaporkan. Opsi pertama yang dikatakan Pak Jimmy tadi bukan delik aduan, yaitu pasal berita bohong di KUHP baru ya, 230-an itu. Nah, pertama ini pasal ini sebenarnya pasal udah mati. Dibatalkan MK, dihidupkan lagi oleh KUHP nasional. Nah, pasal berita bohong ini yaitu kader-kadernya bisa melindungi ya pakai berita bohong. Yang kedua ada pasal pencemaran nama baik. Ya, kalau pasal pencemaran nama baik ini delik aduan, artinya Pak SBY harus turun gunung. Nah, saya menduga rasanya kalau pasal pencemaran nama baik Pak SBY terlalu tinggi untuk turun, kan gitu kira-kira. Terlalu tinggilah untuk turun
datang sendiri dan hukumannya juga cuma 9 bulan ya di KUHP nasional. Bukan levelnya Bang ya? Bukan levelnya. Nah, makanya itu dikritik tadi Bang Emrus. Ya jangan begitu dong, jangan merasa patron, jangan merasa kultus individu sehingga kadernya yang harus bergerak. Nah, itu yang pertama. Tapi itu pilihan. Tapi pilihan ini punya konsekuensi. Kenapa? Ketika yang dipilih itu pasal 233, 34 tentang berita bohong, pasal yang sudah mati, pasal ini standarnya tinggi sekali loh. Ya, karena hukumannya juga tinggi, antara 4 sampai 6 tahun. Apa maksudnya pasal ini tingginya? Karena pertama, berita bohong itu ya, itu kan artinya, oh ini bukan persoalan, kalau melaporkan berita bohong ini bukan persoalan individu lagi, tapi persoalan SBY itu sebagai epicentrum stabilitas nasional yang bisa mengakibatkan kerusuhan. Maka dari itu standarnya tinggi, thresholdnya tinggi. Apa yang harus dibuktikan nih? Makanya saya tertarik tanya nih, ketika melaporkan kan ada pertanyaan gini misalnya pertama, ada kausalitas antara berita itu dengan kerusuhan yang nyata di publik. Itu MK sudah mengatakan itu. Ya, makanya saya baca berita, tadinya mau melaporkan pasal undang-undang ITE tapi tidak jadi. Karena putusan MK mengatakan kalau undang-undang ITE berita bohong itu harus ada kerusuhan yang nyata di publik. Tapi sebenarnya di KUHP nasional juga begitu. Ya, secara doktrin harus ada kerusuhan yang nyata. Tapi saya duga ada pasal satu lagi disisipkan di KUHP nasional. Ya, KUHP nasional ini by the way lebih banyak loh pasalnya daripada KUHP yang lama. Jadi ada lagi pasal patut diduga menimbulkan kerusuhan katanya. Jadi Dengan belum ada kerusuhan tapi patut diduga. Ya? Nah, makanya saya mau tanya, bagaimana Pak Jimmy ini dan teman-teman Demokrat ini ketika melaporkan itu, pertama kausalitas ya yang menjustifikasi bahwa Pak SBY ini epicentrum stabilitas nasional yang dapat mengakibatkan kerusuhan, itu yang pertama. Yang kedua, clear and present danger-nya. Apa danger-nya ketika dijelaskan? Ya, itu apa? Yang ketiga, apakah sudah ada letupan-letupan itu? Apa bukti yang dibawa oleh teman-teman Partai Demokrat? Nah ini menarik, soalnya pasal ini pasal yang bangkit dari kubur nih. Yang rentan untuk ke kiri, ke kanan seperti pukat harimau. Makanya saya penasaran juga, mungkin publik perlu tahu bagaimana meyakinkan polisi untuk memakai pasal yang sudah mati tapi bangkit lagi seperti zombie ini. Langsung to the point boleh, Bu Jimmy dijawab. Baik, ini saya jawab dulu mungkin yang mengenai pengkultusan itu tadi ya. Bahwa tadi kan saya katakan bahwa Pak SBY ini kan sudah seperti orang tua kami kader-kadernya itu. Jadi sama kami juga, misalkan kita sendiri menghormati orang tua kita kan bukan mengkultuskan, tapi kita menjaga marwahnya kan itu ya. Nah, terus kemudian berkaitan dengan bahwa bukan Pak SBY juga yang kemudian menyuruh meredam, bukan. Karena yang melapor juga bukan Pak SBY, yang melapor dari kepala badan hukum sebagai pengurus dan sebagai kader. Gitu. Nah, kami justru, kan kalau di pasal 263, ya, di penjelasannya coba dilihat, yang dimaksud kerusuhannya itu. Yang dimaksud kerusuhan adalah kerusakan orang maupun benda yang dilakukan minimal 3 orang atau lebih. Nah, kami ini kan kemudian berpikir, semisalkan gitu, ini yang kami kan nggak bisa kemudian setiap orang itu tadi mau merasa bagaimana mencintai Pak SBY, nah kemudian melakukan hal-hal yang tidak terkendali, ini kan yang kasihan justru malah para youtuber yang kami laporkan kan gitu kan. Jangan sampai ini terjadi gitu. Jangan sampai terjadi. Justru itu kami menganggapnya bukan karena dikatakan tadi Pak SBY sebagai stabilitas. Enggak, bukan seperti itu. Tapi kami menjaga juga kepada masyarakat yang lainnya juga supaya apa? Ini kehidupan, aktivitas kita selalu dapat berjalan baik tanpa harus ada kerusuhan-kerusuhan yang sebetulnya ini hal-hal yang nggak perlulah mengkait-kaitkan kembali. Mengkait-kaitkan Pak SBY dengan kasus-kasus yang sedang bergulir kan gitu. Karena sudah berulang kali juga sudah dijelaskan. Nah itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab tadi. Terima kasih. Bapak-bapak, agar kita tidak berprasangka terhadap nama satu orang, saya sangat berharap di segmen berikutnya kita langsung saja belak-belakan. Siapa orang besar ini? Bung Ade Aswan. Janji dibuka eksklusif malam hari ini di Catatan Demokrasi. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa.
Saya yakin Bung Aristo, Bung Emrus belum plong tadi dengan banyak amunisinya, tapi saya ingin Bung Ade kartunya dibuka, Bung. Siapa sebenarnya orang besar itu, Bung? Dikeluarin aja dari kantong. Buka-bukaan namanya ke publik supaya kita tidak menuduh orang. Justru itu Bung Andro ya. Hari ini saya cuma mau nanya sebenarnya bahwa yang Bung Jimmy sebagai Badan Pengamanan dan Hukum Demokrat. Partai Demokrat tadi sudah dapat penjelasan bahwa delik murni atau delik umum ya kan yang dilaporkan dalam KUHP yang baru ya. Ini belum berlaku beberapa hari sudah mau nelan korban aja ini KUHP baru kan. Udah jadi praktek hukum baru lagi ya kan. Tapi intinya gini, yang saya pengen tanyakan kepada Bung Jimmy adalah. Ini nanya berarti ya? Iya, saya mau nanya sama Bung Jimmy bahwa ini yang dilaporkan, apakah pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo dalam baik itu adalah profesinya sebagai podcaster, ya, terus kemudian pegiat sosial media, apakah memang terafiliasi pada Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai pendukung atau relawan atau apa? Nah, ini kan harus jelas nih. Terus kemudian kalau memang itu adalah ada kaitannya dengan pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, saya rasa kenapa tidak dilakukan komunikasi politik di sini, ya. Jadi artinya komunikasi politik itu kan karena ini kita koalisi ya. Ya, koalisi itu kan artinya keluarga besar dari pemerintahan Prabowo, Mas Gibran, ya kan? Bahwa kemudian kalau terjadi miss kan itu sebenarnya sangat mudah diselesaikan, tidak dengan somasi atau hukum. Kalau misalkan memang yang dilaporkan adalah pegiat-pegiat sosial yang memang adalah pro, karena kita tahu sosial media memang terbelah dua di sini kan, ada yang pro, ada yang kontra gitu loh. Nah, apakah pegiat sosial ini adalah terafiliasi dengan orang-orang yang memang mendukung Bapak Insinyur Joko Widodo dalam artian peduli dan lain sebagainya, ataukah memang orang yang di luar dari afiliasi itu gitu loh. Nah, ini menjadi pertanyaan saya Pak Bung Jimmy, apakah yang dilaporkan itu adalah teman-teman podcaster yang memang pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo gitu. Itu yang saya langsung pengen dijawab jelasan saja, gitu. Bung Jimmy, supaya tidak bias. Baik. Kalau mengenai apakah itu pendukung atau tidak, kalau kami tidak mau menduga-duga, gitu kan. Nah, tapi yang jelas bahwa apa yang sudah ada dalam konten-konten mereka itulah yang kemudian kami proses secara hukumnya, Bang. Itu. Jadi kalau untuk menduga-duganya kami tidak mau menduga-duga, ya. Jadi justru kan kalau tadi Abang bilang mengatakan bahwa mengenai koalisi, ya justru kan kita maunya damai. Iya, maksud saya gini Bang, ketika di cross check kan bisa di cross check tuh Bang, bahwa apa betul orang-orang ini adalah pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo, dalam artinya kalau pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo tentu automatically adalah kita satu badan, kan gitu, pendukung Prabowo Gibran. Bahwa kemudian Partai Demokrat berada pada badan kita sendiri, kan ini menjadi presiden buruk buat teman-teman Demokrat itu sendiri. Apakah pernah memikirkan bahwa mari kita duduk bersama berbicara komunikasi politik, kamu jangan gitu dong, itu nggak boleh gitu loh. Ditegur baik, tidak langsung somasi, terus sudah ada laporan polisi ya tadi ya Bang ya. Jadi artinya gini, seperti kami waktu kami juga ada sedikit gesekan, kami juga ditegur Bang, bahwa jangan sembarang ngomong dan lain sebagainya. Jadi Ini ada Bung Ade meyakini bahwa orang-orang ini merupakan terafiliasi beririsan sama Joko ya, Widodo. maksud saya apakah ini bagian daripada pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo yang dilaporkan atau tidak? Terus kalau memang itu adalah pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo, saya menyayangkan Partai Demokrat untuk melakukan hal ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena tentu bisa berkomunikasi politik kan Pak, bahwa menyelesaikan ini tentu dengan teguran dari pihak-pihak koalisi tentunya kan, jangan dong kan gitu. Karena apapun ceritanya tidak bisa kita pungkiri bahwa pendukung Prabowo Gibran saat ini, ya kan, Bapak Prabowo yang kita cintai, itu adalah terafiliasi dari pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo gitu loh. Jadi satu koalisi, satu badan gitu loh Bang Jimmy. Maka itu kami tidak mau menduga-duga kan gitu. Karena kami ini memang mengurus hanya permasalahan hukumnya saja. Kalau permasalahan politiknya
Itu bukan urusan kami. Dan terutama kan tadi saya jelaskan juga, saya juga pengacara, kuasa hukum, dan saya juga pengurus di badan hukum gitu. Nah kalau mengenai urusan politik itu bukan urusan kami. Maka itu kami juga tentunya keberatan apabila tetap dikait-kaitkan terus dengan Iya, maksudnya proses gini, hukum ini. maksudnya Nah, begini Bang. gini, sebelum juga kami melaporkan, kami kan juga sudah memberikan somasi, ya, memberikan somasi. Ya kami berharap dengan somasi itu justru dilakukan apa yang permintaan kami gitu. Nah tapi tidak dilakukan ya, kami terpaksa juga meneruskan. Tapi belum pernah ada komunikasi politik atau apa bahwa ini apakah betul dari pendukung Pak Jokowi atau Prabowo Gibran Ya, dan lain sebagainya. konfirmasi, Bang, ya, Ya, konfirmasi. konfirmasi Kalau misalkan. itu juga buktinya kami sampai kepada laporan polisi ya berarti kan belum ada. Iya, maksudnya Paling tidak daripada apa yang kami minta untuk di take down, klarifikasi, ada permintaan maaf itu belum tercapai, belum dilaksanakan. Nah itu aja. Oh gitu, berarti Gitu, Pak. sebelumnya tidak ada komunikasi politik atau penyelesaian secara kekeluargaan antara, karena gini bang, saya sebagai masyarakat Indonesia melihat begini, bahwa loh kok bisa koalisi yang harusnya nyatu gitu, ya kan, justru sama dengan kita menembak kaki nih ceritanya, kan gitu. Bang Andro. Karena satu badan gitu, itu yang membuat saya berpikir, apakah tidak ada komunikasi politik untuk menyelesaikan ini? Gitu. Bang Andro boleh ya, Iya. sedikit aja ya Bang gimana, Andi. Bang? Ya. Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan ke Abang Anda. Apakah sosial media akun itu terafiliasi saya kan baru dengan, tahu laporan, sebentar, saya baru tahu laporan. terafiliasi ke Jokowi enggak? Kan begitu pertanyaan. Tapi apa yang dilakukan oleh Demokrat, kalau kita bicara komunikasi ruang publik, kan itu sudah diutarakan ke ruang publik melalui sosial media. Gitu kan? Kenapa tidak dibicarakan secara internal? Kan pertanyaan Ya. logikanya kan begitu. Nah, itu saya karena sepakat. sudah dikemukakan ke ruang publik, sangat wajar juga dilakukan somasi supaya masuk ke ruang publik. Kalau itu sebagai suatu antitesis begitu loh. Jadi tidak boleh kita katakan bahwa itu bagian dari koalisi. Karena akun-akun itu apakah bagian dari koalisi? Tidak juga. Tidak ada data, tidak ada fakta tentang itu. Jadi sangat wajar. Ketika ruang publik masuk, kita tanggapi dengan ruang publik, maka ujungnya duduk bersama karena ada ruang publik yang diwacanakan. Sepakat bang, sepakat. Saya sepakat dengan abang. Oke, Bung Sang Haji Lubang sebagai pihak Roy Suryo CS, kami ingin tahu apakah Roy Suryo CS ada yang menggerakkan, ada bohirnya yang memodali sehingga bisa konsisten? Atau jangan-jangan ya ini memang inisiatif pribadi, murni, tidak ada intervensi sama sekali? Ya, baik Mas Andro ya. Jadi ini kesempatan bagi kami selaku tim kuasa hukum yang mendampingi Mas Roy itu dari mulai tahap pemeriksaan awal ya pada saat Pak Jokowi membuka laporan di Polda Metro Jaya sampai kemudian hari ini kita sama-sama sudah tahu ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. Terkait dengan diksi orang besar, memang diksi inilah yang kemudian membuat kegaduhan ya. Karena kalau kita bicara orang besar, ini kan artinya apa sih? Kalau kami sih sebetulnya melihat diksi orang besar itu kalau kita memaknai kan setidak-tidaknya ada 3. Pertama ada orang yang berbadan besar, kemudian yang kedua ada orang yang punya kekuasaan besar, atau yang ketiga ada orang yang punya modal besar. Nah dari 3 pengertian yang bisa kita ambil maknanya dalam konteks orang besar itu, saya memastikan bahwa, mohon maaf ya, tidak ada sama sekali ada orang besar baik yang berbadan besar, mempunyai kekuasaan besar maupun yang punya uang besar yang ada di belakang gerakan Mas Roy Suryo CS. Yang kemudian bisa saya pastikan adalah ada orang banyak, iya. Betul, ada orang banyak di belakang gerakan Mas Roy CS. Yaitu adalah seluruh rakyat Indonesia yang mendukung gerakan Mas Roy untuk kemudian memberikan satu kejelasan status terhadap dugaan ijazah palsu Pak Presiden Prabowo yang beliau gunakan untuk mendapatkan jabatan publik. Orang-orang banyak itulah yang ada di belakang kami. Kalau kemudian kita cek sosial media, kita cek akun-akun YouTube, masih banyak kok rakyat Indonesia yang mendukung gerakan Mas Roy. Nah itulah Orang-orang sebenarnya banyak kekuatan ini kami. Diterjemahkan apa? Partai politik, simpatisan, relawan? Ya siapa saja rakyat Indonesia yang concern terhadap penegakan hukum yang adil, yang concern terhadap
kehidupan berdemokrasi kita, yang concern terhadap kontestasi politik yang harus jujur, yang harus fair gitu, ya. Karena kan kita baru saja kita sudah lama keluar dari transisi otoritarianisme menuju rezim demokrasi, tapi kan hari ini ada satu praktek yang kita lihat, seorang mantan presiden loh, ini mantan presiden, ijazahnya dipertanyakan dan dipersoalkan. Ini nggak main-main loh. Secara pengaruh politik tentu punya pengaruh yang besar. Dan secara kehidupan ketatanegaraan kita, itu punya dampak besar. Karena ini bukan hanya kita bicara sosok Joko Widodo, tetapi Joko Widodo itu kan adalah seseorang yang pernah memimpin Republik Indonesia, dipilih oleh rakyat melalui 2 kali sistem pemilu yang demokratis dan itu diakui oleh seluruh dunia internasional. Tetapi di ujung masa jabatannya, selembar ijazah yang dahulu dia pakai untuk mendapatkan jabatan Presiden Republik Indonesia kemudian dipersoalkan dan dipertanyakan. Itu yang harus dibuktikan di persidangan ya Bang ya. Iya. Dan sebentar, dan satu lagi, saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Ade. Terkait dengan dampak daripada kisru ijazah. Sebetulnya yang kami sayangkan dari awal adalah Pak Joko Widodo itu kalau mau menunjukkan sikap negarawan, harusnya ini perkara sederhana dia selesaikan dengan cepat. Pernah dia menjadi presiden 10 tahun, semua apa sih persoalan bangsa yang nggak pelik yang nggak dia selesaikan? Beliau menjadi presiden pertama kan banyak banget persoalan yang dia selesaikan, ya kan? Sampai kemudian dia landing dengan satu tahapan yang sangat baik pada saat Pak Prabowo kemudian mengambil kekuasaan itu secara demokratis ya. Nah hanya karena persoalan ijazahnya masa beliau nggak bisa selesaikan? Ketidakmampuan Pak Jokowi menyelesaikan dugaan ijazah palsu yang dipersoalkan Mas Roy berdasarkan hasil penelitian mereka dan Bang Rismon dan Dr. Tifa, kemudian ini kan snowball efeknya kemana-mana. Tadi teman-teman Partai Demokrat sudah melaporkan beberapa YouTuber. Sebagai informasi eksklusif nih buat TV One, ini pertama kali saya sampaikan buat TV One. Ada apa ini Bang? Eksklusifnya? Hari ini, terima kasih ya. Hari ini belum jangan tepuk tangan dulu. Hari ini saya selaku kuasa hukum Mas Roy. Kemudian kami mendampingi Mas Roy ke Polda Metro Jaya mengambil satu langkah hukum yang cukup tegas. Hari ini Mas Roy memperjuangkan martabat dan harga dirinya, membela harkat dan martabatnya dengan melaporkan 7 orang dari kubu sebelah. Siapa Ada saja, 7 orang yang dilaporkan oleh Mas Roy. Dari Siapa kita saja, belum tahu kubu sebelah ini apakah afiliasi kah, apakah sama seperti yang dari Partai Demokrat kah. 7 orang dan tahapannya sudah diterima, LP-nya sudah naik kepada pro justisia, tahap penyelidikan. Dilaporkan karena? Dilaporkan dengan pasal 433 ayat 2 KUHP yang baru dan pasal 434 ayat 1 KUHP yang baru, yaitu pencemaran nama baik dan dugaan fitnah. Dan hari ini LP-nya diterima. Dan kami akan mengumumkan itu secara resmi pada tanggal 8 hari Kamis di Polda Metro Jaya. Ini Siapa 7 orang yang sudah dilaporkan, dan kemudian mereka itulah yang akan menghadapi proses hukum berikutnya. Nah, saya ingin katakan begini. 7 orangnya siapa saja Bang? Saya belum bisa buka, itu surprise nanti di hari Kamis. Pernah jadi narasumber di Catatan Demokrasi? Saya belum bisa sampaikan siapa 7 orang itu. Orang partai politik Bang? Saya juga nggak bisa menyampaikan inisial. Apakah di sisi kanan saya ada orang yang dilaporkan? Nggak ada? Saya juga nggak bisa memberikan jawaban. 7 orang loh, nggak main-main ini. Ini kan jangan main tebak-tebakan Bang, langsung aja. Apakah dia Aswan salah satunya? 7 orang dilaporkan. Tapi kalau asal melaporkan harus ada bukti kan? Oh, kami punya bukti hari ini. Kami punya bukti yang kuat hari ini. Ya, ada banyak sekali fitnah-fitnah pencemaran nama baik yang sebenarnya dikumpulkan oleh Mas Roy. Dan ini adalah delik ya, berdasarkan kalau kita bicara kualifikasi delik, ini delik aduan absolut dan delik aduan absolut itu dilaporkan sendiri oleh Mas Roy Suryo. Fitnahnya apa? Menyebarkan bohong. Iya banyak. Manipulasi banyak digital. perbuatan-perbuatan yang hari ini kami bisa buktikan setidaknya sehingga LP kami bisa diterima itu, kami bisa buktikan di hadapan penyidik yang setidaknya untuk yang menerima laporan kami bisa buktikan itu. Bang Aristo, seorang tersangka juga ikut melaporkan? Ya, ada informasi baru ya. Jadi pertama ke Bang Ngaji soal tadi delik aduan absolut ya, pencemaran nama baik. Nah, kalau tidak bisa diungkap siapa yang dilaporkan,
apa perbuatannya, misalnya fitnahnya fitnah apa, pencemaran nama baik atau fitnah, itu ke Bang Sangaji. Nah yang kedua ke Bang Jimmy ya. Jadi Bang Jimmy, saya sih memahami kalau memakai pasal 230-an itu ya, karena nggak apa-apa juga kita menganggap Pak SBY ini epicentrum stabilitas nasional, karena yang namanya kerusuhan itu kan pasti itu adalah soal stabilitas sosial tidak terjaga kemudian rusuh, itu kan esensi underlying platformnya dari pasal berita bohong tadi 233, 234. It's okay, tapi pertanyaan saya itu adalah ya, dan penjelasan 233 dan 234 itu cukup jelas kalau di KUHP nasional. Pertanyaan saya justru kita mau tahu nih. Kita mau tahu ketika memakai pasal itu apa standar-standar ya, karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memagari pasal itu sehingga pembuktiannya tinggi. Nah, demi edukasi hukum ya, kita mau tahu nih, ini kan praktek KUHP baru nih, baru beberapa hari, belum seminggu. Saya mau tahu juga bagaimana meyakinkan polisi untuk bisa menerima pasal ini, karena pasal ini MK sudah memberikan indikator-indikatornya tadi, misalnya kausalitas antara perbuatan dan kerusuhan. Atau yang kedua 234 itu potensi kerusuhan. Bagaimana menerjemahkan potensi kerusuhan saya juga mau tahu. Karena pasal ini adalah pasal-pasal kolonial ya, yang kemudian diambil, dibatalkan MK 2024-2025, bangkit lagi seperti zombie di pasal KUHP yang baru. Jadi saya sama sekali tidak ada tendensi untuk kenapa pasal ini, mestinya enggak pasal ini, enggak. Saya menghargai, cuman yang saya mau tahu logika ya, logika bagaimana meyakinkan penyidik pasal itu. Nah, logika ini kan baik untuk edukasi Boleh, Bung kita. Jimmy dijawab. Ini seperti disertasi jadi ya? Ya, ya paling tidak, karena kan kita bicara hukum. Tadi kan ini katanya Pak Jimmy ini berbicara soal hukum kan, tidak berbicara soal politik. Saya nggak tahu lah orang besar siapa, tapi saya tertarik justru aplikasi pasal ini. Silakan. Ya, saya jawab langsung ya. Jadi yang pertama saya klarifikasi dulu, mengkoreksi, mohon maaf, yang kami laporkan itu pasal 263 dan 264. Ya, berita bohong kan? 263 dan 264 ya. 263, 264 ya. Seperti yang diketahui mungkin sama Prof sebagai ahli pidana kan, pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu 263 ada 2 ayat kan, ayat 1 dan ayat 2 kan. Nah, tadi juga sudah dibahas juga bahwa kalau saya kembalikan kepada istilahnya tadi, bangkit dari kubur kan gitu kan, karena ada kata dapat. Nah itulah yang kami. Bagaimana menjelaskan kata dapat ini, buktinya apa untuk bisa memenuhi frasa itu? Nah ya tentunya kata dapat yang seperti kami sudah jelaskan bahwa kader-kader kami ya, sudah marah dengan adanya video-video yang beredar yang mengkait-kaitkan Pak SBY dengan ijazah seperti itu. Nah itulah yang kami jelaskan pada saat kami melakukan laporan. Ukurannya tepat, Bang Aristo, menurut Anda? Ukuran itu bisa dipakai agar diproses hukum? Justru saya mau tahu begini, karena MK kan sudah memagari sebenarnya, MK sudah memagari pasal ini supaya nggak dipakai sembarangan. Nah sehingga saya baca juga di berita, katanya sempat pasal Undang-Undang ITE, berita bohong ITE ya, kemudian menjadi pasal tadi 200-an, 263, 264. Nah apa buktinya? Apakah buktinya itu misalnya kader Demokrat itu bergejolaknya gimana? Apakah memang yang lain sudah siap perang dalam tanda petik gitu ya, siap pasang badan buat Pak SBY? Apakah bukti-bukti itu kemudian saya terima nih laporannya? Apakah kemudian laporannya itu diterima dengan mudah? Karena saya juga mau tahu pasal penerapan Undang-Undang KUHP nasional ini bagaimana implikasinya dengan putusan MK tadi? Karena putusan MK itu jelas loh. Dibahas nggak putusan MK itu? Bang Aristo, soal itu saya bisa tambahkan ya. Yang pertama terkait dengan dampak ketika kita bicara penghasutan atau kabar bohong, itu kan deliknya kan delik material ya. Nah, kami punya pengalaman juga nih Mas Andro, dalam laporan teman-teman dari Pradi Bersatu yang dilaporkan itu kan pasal 160 KUHP ya, undang-undang yang lama ya, undang-undang yang lama. Dan kami pada saat saya melihat laporan dari Bang Lecumanan ya, itu di TV sebelah waktu itu kami lihat, itu korbannya justru adalah korbannya Pradi Bersatu. Ya, nah pada saat itu saya tanya ke Bang Ade, kalau Pradi Bersatu adalah korban, bagaimana kita merumuskan secara ilmu hukum pidana material bahwa ada satu organisasi yang menjadi korban dari
isu ijazah yang diduga adalah ijazah palsu. Tapi kan kemudian LP itu kan lolos. LP-nya lolos dan kemudian pasal 160 itu kan dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka untuk yang klaster pertama. Ya, yang ada 5 tersangka itu yang dari TPUA dan kemudian beberapa dari mereka juga kan menjadi klien kami juga gitu. Jadi memang saya setuju dengan Bang Aristo. Persoalan kita ini di penyidik kadang-kadang menafsirkan unsur pasal itu memang masih kayak seperti kita narik karet gitu loh. Masih terlalu lentur, jadi tidak strict gitu loh. Tapi soal pertanyaan Bang Aristo tadi dijawab juga sekalian. Nanti saya jawab sama yang kedua. Jadi itu pengalaman kami juga tuh, Bang Aristo ya, dalam pasal 160 KUHP yang dilaporkan oleh Bang Lecumanan, temannya Bang Ade Darmawan. Nah, terkait dengan laporan kami hari ini ada 7 orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah itu, nama-namanya kami sebut. Pencemaran dan fitnah seperti apa sebenarnya yang dimaksud Sudah ada 7 orang ini? Mungkin saya belum bisa buka karena ini baru informasi awal ya, informasi awal saya sampaikan. Nanti hari Kamis itu Mas Andro baru kemudian semuanya akan lebih jelas siapa saja Berarti orangnya, kemudian eksklusif perbuatannya. dong, Bang. Ya Harusnya eksklusif itu dibuka artinya aja. eksklusif itu artinya informasi perdana untuk TV One. Karena media hari ini nggak ada yang tahu. Saling lapor terus, Media hari ini saling nggak ada. lapor semua. Kami memang sengaja hari ini Iya kan? tidak mengundang Menarik gitu, teman-teman tersangka media. melaporkan juga kan? Kami tidak mengundang teman-teman media Ya, karena inilah kami ingin pastikan bahwa LP-nya diterima dulu. Begitu LP-nya diterima, baru kemudian kami sampaikan hasilnya. Tapi nama Bung Andi Aswan nggak ada ya? Di sana sesal lagi dijawabnya dicatat. Saya Saya sudah pastikan. masuk. Soal sangkaan pasal pencemaran nama baik, Bung Aristo ingin menanggapi, tapi sepertinya Bung Andi Aswan nih. Bung Andi Aswan juga menduga jangan-jangan dari 7 nama yang dilaporkan oleh kubu Roy Suryo CS ini masuk lagi dan dilaporkan Bung Andi Aswan ya? Iya, Andro. Kalau kita lihat ya, cuma pertanyaan saya ini tersangka melaporkan gitu lah, pencemaran nama baik. Ini kan pertanyaan juga. 7 orang pula kan yang dilaporkan itu. Satu poin itu. Yang kedua, ini saling melapor, apa mau main saling sandra kan gitu. Ya. Inilah, kami kan berharap sebetulnya bahwasanya kasus ijazah Pak Jokowi ini ya seharusnya memang sudah ada penangkapan sebetulnya, penahanan sebetulnya. Karena ini kegaduhan-kegaduhan ini timbulkan lagi gitu, masalah kegaduhan-kegaduhan ini. Ya kan nyatanya kan jelas itu gitu loh. Kegaduhan di masyarakat kan banyak bertanya-tanya di masyarakat. Kenapa nggak bisa ditahan kan? Ini kan sudah sesuai dan ini membuat kegaduhan lagi. Oke lah untuk poin itu ya. Kemudian kalau kita melihat untuk yang dilaporkan dari Partai Demokrat dan dengan YouTuber atau podcaster. Nah ini kan pertanyaan juga sumber utamanya itu di mana gitu loh. Kan kita mesti jelas juga ini. Karena kalau kita lihat ada suatu mungkin perdebatan di suatu stasiun TV gitu loh. Ada pengamat politik secara gamblang terbuka mengatakan itu. Katakan ada SBY dan Ibu Mega yang terlibat seperti itu. Kemungkinan poin itu juga disadur oleh podcaster itu ataupun dari YouTuber itu menjadi suatu berita atau narasi gitu loh. Ya kan? Jadi kan ya namanya podcaster atau juga YouTuber itu kan selalu ingin mencari berita-berita itu gitu loh. Nah apakah ini juga salah satu poin yang mestinya juga harus dikaji gitu loh. Di mana sih sumber primernya itu sehingga teman-teman podcaster ini atau teman-teman YouTuber ini menyadur berita itu gitu loh. Jangan-jangan hanya menyadur dari tayangan di YouTube, mungkin di program-program TV di ILC dan lain-lain kali ya. Nah bisa dari ILC, dari TV A, TV B misalnya kan. Karena kan nggak ada istilahnya yang berkeberatan atau apapun yang melaporkan itu gitu loh. Itu bisa dipikirkan juga untuk masalah itu gitu loh. Karena kita meyakini bahwasanya teman-teman itu tidak punya niatan seperti itu. Gitu loh. Ya. Begitu. Mas Andi, saya klarifikasi dulu ya. Ini perlu saya klarifikasi nih, Mas Andro ya. Bahwa Mas Roy tersangka, iya. Saya kira semua dunia juga tahu. Mas Roy adalah tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo. Tetapi perlu kita ingat bahwa hukum itu kan dia melindungi hak seorang warga negara. Mau dia tersangka, mau dia terpidana, mau dia warga binaan. Ketika hak-haknya dia sebagai seorang manusia bebas, yang dia adalah warga negara Indonesia, kemudian dilanggar hak-haknya, atau apalagi dituduh dicemarkan nama baiknya, ya dia perlu melakukan pembelaan diri dong.
Itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait dengan dugaan ijazah yang makin hari makin menggelinding nih saya pikir ya. Kalau kita bicara penahanan, mohon maaf Bang Andi ya. Kalau Bang Andi baca pasal 100 ayat 4 KUHP yang baru, kalau dulu penahanan itu diatur dalam pasal 21 ayat 1 dan pasal 21 ayat 4 KUHP yang lama, sekarang di pasal 100 ayat 4 KUHP yang baru, dasar penahanan itu justru makin dipersulit, diperketat syaratnya. Kalau dulu kan syaratnya cuma objektif, yaitu ancaman pidananya di atas 5 tahun, kemudian subjektifnya kan cuma ada 3. Oke lah, di KUHP yang baru juga dipakai. Tapi kan ditambahkan untuk syarat subjektifnya, yaitu yang pertama, ya 2 kali dipanggil mangkir tanpa alasan yang jelas. Kemudian yang kedua, ya kan, mempengaruhi saksi, ya kan. Kemudian yang ketiga, memberikan keterangan palsu. Kemudian keempat, bahkan sekarang dengan KUHP yang baru, tersangka itu boleh meminta sendiri untuk ditahan ketika diancam keselamatannya di luar. Boleh saya bertanya ya? Lah, baca dong pasal 100 ayat 4. Sekarang yang Syaratnya dipakai diperketat ini loh. ya untuk kasusnya Syaratnya ijazah palsu diperketat. itu, apakah KUHP tahun 81 atau KUHP yang baru? Pertanyaan saya itu. Loh kok hukum acaranya kan kita pakai yang Nah, baru kan dong. kita pakai yang lama atau pakai yang baru gitu loh. Kalau Pak gini Aristo bisa memberikan informasi itu. gini ya. Di KUHP itu dia diatur. Ya. Di aturan peralihan. Kalau prosesnya penuntutannya sudah dilakukan, maka menggunakan KUHP yang lama. Ini kan penuntutannya belum dilakukan. Jangankan penuntutan dilakukan, pemberkasan tahap 1 aja belum dilakukan oleh penyidik kok. Ya, pemberkasan tahap penyidik itu kan artinya semua berkas perkara, baik dari keterangan ahli, keterangan saksi, kemudian keterangan tersangka, itu kan harus disampaikan ke ke jaksa penuntut umum berdasarkan P16. Nah, ini kan belum sama sekali dilakukan. Ya mungkin kita bisa mendengarkan dari Pak Aristo lah yang Bang lebih Aristo, jelas. dengan status tersangka. Oke, gini. Pertama soal KUHP mana yang berlaku ya. Di sini betul, Bang Sangaji betul bahwa KUHP itu ketika ini belum penuntutan dan nanti ketika belum sidang, KUHP yang baru juga sudah berlaku. Tapi begini, KUHP yang baru ini nggak lebih baik buat saya daripada KUHP yang lama. Sama-sama gampang kok nahan orang, sama-sama gampang mentersangkakan orang. Ya, jadi menurut saya esensinya ya KUHP lama dan KUHP baru itu tidak banyak berubah. Kosmetiknya, kalimat-kalimat indah, ada tambahan kalimat indah. Tapi mohon maaf buat saya itu masih tetap lip services lah. Itu soal KUHP. Jadi Bang Andi, walaupun KUHP lama tetap maksudnya KUHP yang baru itu berlaku, tapi tetap nggak jauh beda. Ya, soal penahanan gampang lah. Itu kapan saja bisa ditahan orang, nggak susah. Menahan dan mentersangkakan orang di Republik ini nggak susah, karena thresholdnya rendah. Ya, artinya standarnya rendah. Itu dulu. Nanti itu pembahasan yang lain. Tapi yang kedua, ini tadi nih yang menarik nih, lapor-melapor tadi. Nah, saya ini sebelum saya komentari ini ya di sini kita duduk nama Bang Emru, saya komentator lah. Komentator pertandingan sepak bola. Walaupun Bang Sangaji marah nih kalau saya bilang ini seperti pertandingan sepak bola. Striker dia Bang Aman, Bang. Pelaporan ini kalau saya lihat ini counter attack lah sebenarnya, sebagai counter attack ya. Karena saya pernah bilang sudah 3-0 karena sudah tersangka, mungkin ini mencoba supaya mencetak gol bisa atau tidak. Saya nggak tahu. Kenapa? Karena Bang Sangaji nggak mau reveal atau spill di sini siapa yang dilaporkan, kemudian apa tindakannya. Hanya Bang Sangaji mengatakan ada hubungannya dengan ijazah ini. Itu yang pertama. Seharusnya umpannya dibuka saja malam hari ini. Ya mestinya dibuka dong supaya lebih enak kita bicaranya. Kita tidak bicara abu-abu, kita tidak spekulasi. Tapi ya sudahlah, kita hargai karena Bang Sangaji terikat advokat client confidentiality. Oke, itu yang pertama. Bang Aristo, yang karena kedua, ini bukan bola, jadi kami tidak dalam konteks counter attack. Yang kami lakukan adalah Mas Roy membela hak-haknya sebagai seorang warga negara. Oke, nggak apa-apa. Ini kan analisa saya. Ini kan analisa saya. Istilah aja, biarkan diselesaikan dulu sama Bang. Terima Kami kasih nggak mau Bang spell Ade. hari ini. Makanya kami nggak mau istilahnya ngumpan bola, ngoper bola dulu, kami nggak mau. Itu karena bukan istilah pertandingan saja soalnya. yang saya rasa tidak perlu diperdebatkan karena itu juga Nggak apa-apa, tidak. diperdebatkan saya juga bisa jelaskan soalnya ya. Silakan, Mas Saya Aristo, menulis, saya silakan, banyak Mas menulis soal itu. Dan serius, menulisnya saya serius. Itu yang pertama ya. Yang kedua, soal, nah tadi Mas Andi Aswan udah mengatakan, menarik tadi tuh celetukannya, tersangka apa punya nama baik gitu kan. Nah kemudian Bang Sangaji mengatakan, enggak, ini bukan soal tersangka, ini soal warga negara. Nah kita bedah satu-satu ya.
Saya sekali lagi spekulasi karena saya nggak tahu apa tindakannya, tapi yang saya tahu tadi informasi yang kita tahu pasalnya pencemaran nama baik. Artinya harus dibuktikan apakah tersangka itu punya nama baik. Itu pertanyaan valid buat saya. Sekali lagi saya nggak punya tendensi ya. Ini ilmu hukum aja. Gini, kalau ada hubungannya dengan ijazah Pak Jokowi, artinya Pak Roy Suryo ini kan sudah lagging ya, artinya sudah di belakang. Kenapa? Karena dia sudah tersangka. Apa sih maksudnya orang tersangka? Bahasa sederhananya orang tersangka itu polisi yakin ini orang jahat. Paling tidak untuk sementara. Ya, polisi yakin punya alat buktinya ini orang jahat. Artinya ini orang nggak baik-baik amat. Secara vulgar itu ya Bang ya? Ya secara vulgar kan begitu. Ini bahasa sederhana aja. Ini orang nggak baik-baik amat. Saya yakin dia jahat. Saya punya bukti banyak dia tersangka. Karena saya yakin dia jahat, saya bisa tahan dia. Tapi saya lagi nggak mau tahan dia misalnya. Saya bisa geledah rumahnya. Kenapa? Itu karena ada keyakinan ini orang pasti jahat, membahayakan society. Gitu ya. Itu sebenarnya atribusi yang ada di dalam kalimat tersangka. Tapi buktinya diterima, pro justisia tadi kata Bang Nggak apa-apa. Sengaja. Nah, yang kedua, enggak diterima kan masih penyelidikan, ya masih tahap awal. Penyelidikan itu kan masih early stage. Ini saya nggak membela siapa-siapa, saya hanya menjelaskan konstruksinya. Nah, saya nggak tahu ya, apakah mungkin Bang Sangaji bisa cerita. Apakah ada pertanyaan itu ketika dilaporkan? Kalau tidak ada, bagaimana nanti argumentasi untuk menghadapi pertanyaan itu? Pasti pertanyaan itu muncul. Pasti di dalam nanti gelar perkara mau penyelidikan ke penyidikan, saya yakin ada pertanyaan itu. Ini punya nama baik nggak sih sebenarnya? Kan kita udah bilang dia nggak baik karena dia tersangka dalam perkara ijazah Jokowi ini. Gitu sederhananya. Bung Sangaji harus dijawab, saya tapi kita harus langsung jeda bantah ya. dulu. Saya langsung Bung Sangaji, bantah ya. kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi. Ditahan dulu Bung Sangaji, sambil tarik nafas, ditahan 10 menit ya Bung ya. Kami kembali sesaat lagi bersama. Soal pertaruhan tersangka yang nama baiknya juga dipertanyakan, apakah nanti bisa diproses hukum atau malah jalan buntu ini, Bung Sangaji. Jadi Mas Andro perlu diklarifikasi bahwa meskipun seseorang itu tersangka, bukan berarti nggak punya nama baik lagi gitu loh. Itu keliru itu. Itu pertanyaan Bung Aristo Iya, ya. betul. Karena kenapa? Beliau jadi tersangka untuk perkara lain. Tetapi kan untuk perkara lain yang sekarang ini dilaporkan di Polda Metro Jaya, itu kan juga tetap punya nama yang harus tetap dijaga dan dilindungi. Karena kalau kita lihat dari dua perkara ini yang hari ini dibuka oleh Mas Roy di Polda Metro Jaya, itu memang sama sekali tidak menyangkut soal isu ijazah Pak Joko Widodo. Tetapi dampak daripada narasi-narasi yang selama ini dikembangkan, sehingga narasi-narasi itulah yang kemudian menyerang pribadi seseorang juga gitu. Jadi perlu diklarifikasi bahwa seorang tersangka itu akan hilang nama baiknya ketika sudah ada putusan yang ingkrah. Semua aturan perundang-undangan manapun kalau kita buka, baik di level pidana internasional seperti di ICCPR, UN Universal Declaration of Human Rights, di pasal 10 kan dijelaskan tuh. Di pasal 10 konvensi Universal Declaration of Human Rights, seseorang dihadapkan di persidangan itu tidak boleh dianggap sebagai pelaku sampai kemudian harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun tadi dikatakan itu kan baru persangkaan pasal yang di Polda. Kami juga meyakini hari ini penyidik juga belum terlalu yakin kok dengan adanya dugaan-dugaan yang hari ini dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka. Buktinya apa? Buktinya ada 2 hari ini. Pertama terkait dengan penahanan. Hari ini klien kami sampai hari ini nggak ditahan tuh. Mau di KUHP yang lama maupun mau di KUHP yang lama maupun di KUHP yang baru, ya tentu penyidik harus yakin dulu gitu. Karena kenapa? Begitu dilakukan penahanan kan ada konsekuensi hukum. Penyidik harus terikat pada masa penahanan. Begitu terikat pada masa penahanan kan ada tahapan-tahapan yang harus mereka kejar. Sampai hari ini, untuk pemeriksaan saksi kami yang meringankan, saksi Ade Charles, kemudian ahli-ahli kami, belum ada tuh jadwalnya, sudah kami tagih-tagih loh ke Polda. Penyidik belum keluarkan tuh jadwalnya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, 5 tersangka dalam klaster pertama belum dipanggil, belum diperiksa. Jadi ada narasi yang dibangun oleh teman-teman pendukung Pak Jokowi bahwa Mas Roy bersama tim kami, tim kuasa hukumnya, itu kemudian mengulur-ngulur waktu buying time, ya enggak lah. Tanyakan saja kepada penyidik Polda Metro Jaya, kan kewenangan itu ada di mereka. Bung Adi. Iya kan? Jadi Saksi betul, sudah betul, kami betul, ajukan betul, bahwa melalui surat. Ini saya klarifikasi di sini ya. Sudah berkali-kali, berapa kali itu kami ajukan saksi, kami ajukan ahli, kami tagih jadwalnya.
Kami ingin juga Yang perkara ngejar-ngejar hukum malah ini cepat. tersangkanya gitu ya, yang ngejar-ngejar malah tersangkanya maksud Anda. Tapi Polda sampai hari ini kan belum menentukan jadwal. Oh, berarti memang berarti Berarti Bang Ade sama Bang Andi Azwan harus protes ke Polda Metro Jaya. Oh, Jangan iya, menuduh-nuduh iya. kami Jadi, yang ulur-ulur waktu. kami sebenarnya Ini real, ini fakta loh yang saya sampaikan. Jadi kalau terkait pemeriksaan dan tahapan-tahapannya, saya rasa bukan buying time, tapi memang penyidik melihat, kami juga meyakini bahwa penyidik melihat ini betul-betul memang harus clean and clear. Bahwa kemudian harus diperiksanya 5, saya nggak tahu apakah sudah menerima surat atau tidak. Itu kan antara penyidik dan pihak telapor sebenarnya. Tapi kami pelapor tetap mendorong penyidik untuk segera menyelesaikan ini. Tentunya dengan Waktu tentu, kami ajukan gelar perkara khusus, Bang Ade, penyidik kan sudah memberikan jadwal. Timeline-nya kan dibuat sendiri oleh penyidik, yaitu gelar perkara khusus dulu, pemeriksaan saksi meringankan, saksi ada charge, kemudian ahli yang meringankan, kemudian setelah itu baru dilakukan pemeriksaan terhadap 5 tersangka dalam klaster pertama. Itu jadwal dibuat oleh keren nih. penyidik Ya, makanya Polda Metro sendiri. Jaya kalau melihat acara ini kan, Ya. keren nih, ya kan? Polda Metro Jaya. Nah ini Makanya pelapor, gini, Bang Ade. pelapor pun ini Makanya, merasa Bang Ade, bahwa kami hari Anda ini- lambat dalam menangani ini. Kami hari Nah, kan ini itu. berterima kasih bahwa penyidik Polda Metro Jaya sangat profesional karena kenapa? Laporan dari semua pihak mereka terima sepanjang itu memenuhi unsur delik. Dan hari ini laporannya Mas Roy 7 orang Ya. diterima. Jadi Kekhawatirannya spekulasi ada orang besar yang terlibat sehingga ini jadi tarik ulurnya begitu alot. Spekulasi orang luar. Mungkin saja, bisa saja, itu bisa saja. Tetapi kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu itu ketika kemudian itu masuk di ranah political will. Artinya begini, politik itu selalu abu-abu, Bang Andrew. Tidak bisa kita langsung tak ini begini, tidak bisa. Karena politik itu tidak tercipta untuk hal yang bahkan pemilu pun. Saya milih seseorang masih rahasia kok antara saya Tuhan dengan bilik, kan itu. Sehingga abu-abu di situ ketika kita menggugat pemerintah bahwa gue tusuk lo, mana buktinya? Abu-abu kan? Artinya seperti itulah politik. Politik selalu seperti itu. Jadi ada campur tangan politik ya, Bang? Iya, saya melihat memang ada seperti itu, ya. Tetapi kita indahkan itu. Kita kembali kepada proses hukum. Nah, mudah-mudahan Polda Metro Jaya malam ini melihat ini kuasa hukum Bang Roy bahwa belum ada jadwal, sementara yang dijanjikan bahwa akan segera memeriksa para saksi dan ahli. Itu belum dilakukan. Nah, ini harus kita tagih bersama-sama nih. Kan begitu, baik pihak pelapor maupun terlapor ini sudah menagih nih ke Polda Metro Jaya. Saya rasa sisa menyikapi Polda Metro Jaya seperti apa. Tapi mudah-mudahan disegerakan lah ya kan untuk diperiksa. Karena kita juga nggak sabar nih untuk menyelesaikan ini di pengadilan. Karena saya rasa Bang Sangaji juga sangat ingin nanya-nanya sama Pak Jokowi nih kan. Kalau Bapak nanti hadir di pengadilan kan gitu kan. Bang Aristo, pertimbangannya Nah, apa sehingga Polda Metro Jaya kepolisian panjang sekali waktunya. Sampai sekarang belum ada pihak yang diakomodasi lagi. Jadi gini, mungkin pertama kan Bang Sangaji ini kan dan Pak Roy Suryo itu kliennya ya, meminta saksi dan ahli ya. Dan memang di dalam KUHP kita yang lama ya, yang baru juga, kalau meminta saksi dan ahli untuk diperiksa itu harus dikabulkan. Logikanya karena ya hidup saya lagi terancam nih, bukan hanya 1-2 tahun nih, 8-12 tahun, berikanlah saya instrumen untuk membela diri saya. Oleh karena itu dikasihlah instrumen, mau panggil saksi siapa, sini saya periksa, mau panggil ahli siapa, saya periksa. Itu memang dijamin dan logikanya ada di situ. Ya. Kemudian yang kedua, nah nanti memang debatnya persoalannya adalah biasanya ya tensinya ini benar-benar mau membela diri atau mau memperlama waktu. Nah itu biasanya tensinya, makanya kadang-kadang praktek yang ada penyidik suka ya sudah nanti aja di sidang pengadilan, nanti aja kalau mau mengajukan saksi dan ahli. Nah itu mungkin pertimbangannya kenapa lama dan saya pikir banyak ya Bang Sangaji saksi dan ahlinya yang mau diajukan ya dan sah-sah aja, harapannya adalah siapa tahu penyidik ini berubah pikirannya sehingga menjadi SP3 walaupun jarang ya. Saya harus katakan jarang terjadi. Ya, Bang Sangaji, Bang Berarti dalam Jimmy kasus pasti Roy tahu Suryo sebagai SP3 lawyer. mustahil. Kenapa? Dalam kasus Roy Suryo ijazah ini SP3 mustahil antara Jokowi dan Roy.
Kalau murni prosedur hukum, ya tidak ada sesuatu yang luar biasa, hampir mustahil. Saya tidak boleh katakan mustahil, tapi hampir mustahil. Ya, kenapa? Karena ya sudah tersangka, sudah konferensi pers, sudah mengatakan punya bukti banyak. Karena menetapkan tersangka cuma 2 alat bukti, dan kemudian polisi mengatakan punya bukti yang banyak. Nah, sekarang kalau prediksi saya, analisa saya, yang dilakukan oleh Polda ini ya sekarang hanya menjalankan kewajibannya aja. Minta diperiksa, ya sudah, saya periksa. Ya. Saya nggak tahu dibatasi atau tidak, semestinya kan tidak boleh dibatasi, tapi prakteknya suka dibatasi. Nah, inilah menurut saya yang menjadi pertimbangan utama. Kalau pertimbangan keduanya tadi Bang Sangaji mengatakan mungkin masih ragu-ragu terhadap pasal penetapan tersangkanya, kayaknya sih enggak ya. Kayaknya enggak. Kenapa? Karena apalagi perkara sebesar ini, gelar perkara sudah berkali-kali, agak susah kalau ragu-ragu. Jadi alasan yang paling plausible, adalah ya tadi dia menjalankan formalitas saja, menjalankan ya sudah, kalau perlu saya dengar ya saya dengar. Gitu. Apakah itu bisa merubah pikiran para penyidik? Kayaknya susah, saya bilang tadi, hampir mustahil. Kenapa? Karena, nah ini juga salah satu argumentasi saya, karena tidak diberikan akses juga terhadap ijazah, ijazahnya cuma dikasih begitu doang. Ya, jadi tidak mungkin, hampir tidak mungkin kubunya Bang Sangaji ini melahirkan satu bukti yang spektakuler yang bisa meruntuhkan konstruksi kasus. Karena dia tidak mungkin melahirkan argumentasi yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak punya akses yang sama terhadap alat buktinya. Begitulah kira-kira realita penegakan hukum kita. Bung Emrus, proses hukum dan juga political will yang tadi dimaksud oleh Bang Ade lebih kental yang mana? Sesaat lagi ditanggapi hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Terima kasih kepada BHS yang mendukung Catatan Demokrasi, tapi Bang Emrus tadi ingin menjawab lebih kental mana antara unsur political will-nya atau proses hukumnya? Saya pikir sangat mudah menjawabnya. Politiknya. Karena Jokowi mengatakan atau katakanlah dinarasikan bahwa ada orang besar. Dari segi hukum tidak ada orang besar, tidak ada orang kecil kan? Sama kedudukan di bidang hukum. Tapi ketika disebut ada orang besar, pasti politik. Siapa mau membantah tentang itu? Saya bisa pertahankan argumentasi itu. Bung Andi Aswan, ingin bantah soal itu? Sebentar, sebelum dibantah. Karena disebut adalah orang besar. Kan begitu? Di dalam hukum ada enggak? Orang besar, orang kecil, orang menengah, enggak ada itu. Satu. Yang kedua, kita lihat dalam wacana tadi. Saling melapor. Iya kan? Saling melapor antara satu dengan yang lain berarti politik di belakang mereka. Kalau murni hukum, boleh jadi satu yang melapor, yang satu menunggu dulu. Sampai selesai proses, baru dilaporkan lagi. Pencemaran nama baik misalnya. Tetapi satu hal yang menarik bagi saya. 2 orang tokoh hukum di Republik ini, apakah kita ini mempunyai nama baik? 2 orang mengatakan itu, beliau satu dan Marwara Siahaan, mantan Hakim Agung. Jadi artinya jangan begitu mudah kita mengatakan bahwa ini persoalan nama baik. Kalau kita mau jujur secara filosofis, tidak ada manusia, saya dan Anda dan siapapun yang murni punya nama baik. Tetapi yang ada adalah pelanggaran hukum dalam konteks tertentu. Gitu. Jadi jangan langsung digeneralisasi persoalan nama baik. Yang terakhir saya mau katakan adalah bahwa dikatakan tadi SBY sebagai sudah dianggap ayah gitu ya. Menurut saya tidak tepat sebagai bapak. Kalau bapak tidak bisa diganti, analogi rumah tangga kan, ketua Demokrat, Dewan Pembina Demokrat, presiden bisa diganti. Oleh karena itu sangat tidak tepat analogi yang dipakai adalah bahwa tokoh partai disebut sebagai ayah bagi kader-kader. Ini adalah merusak tatanan demokrasi. Yang terakhir saya mau katakan, SBY adalah tokoh Susilo Bambang Yudhoyono, tokoh yang tidak mau dikultuskan. Terima kasih. Sepertinya Bung Jimmy harus komentar dulu, Bung. Dari Demokrat harus komentar dulu. SBY adalah tokoh yang tidak mau dikultuskan. Kalau yang statement terakhir tadi ya itu kan menurut pendapat Bapak ya silakan aja kan, sah-sah aja kan. Tapi kalau setiap orang mungkin kan mengagumi, kan bisa saja. Makanya tadi kan saya juga sudah bilang, bukan mengkultuskan kan gitu. Loh, kalau misalkan saya menganggap Pak SBY sebagai ayah saya, ya kan sah-sah aja. Apalagi Bapak saya juga udah meninggal kan, gimana? Ya.
Gitu. Jadi setiap orang yang berhak lah gitu. Nah, terus kemudian mungkin ya saya rasa ini juga berpesan juga tadi berbicara juga bahwa intinya kita sekarang ini ya bagi yang punya akun sosial media berbijak-bijaklah dalam berkonten gitu. Oke. Terima kasih. Bung Diaswan, Bung Adi. Ya, kalau kita melihat tadi saya mengulangi kembali mengenai sosok yang dikatakan besar oleh Pak Jokowi itu. Kalau kita tarik ke arah politik itu tidak bisa kita mengatakan si A, si B, atau si C. Pengertian itu. Tapi yang jelas dari perjalanan itu, jelas itu ada suatu orkestrasi di sana. Dan yang mengetahui itu adalah Pak Jokowi. Ya, kami mendukung apa yang dikatakan Pak Jokowi itu. Pasti beliau juga mempunyai data-data yang lengkap untuk masalah itu. Saya akan menjawab mengenai teman-teman YouTuber, ya YouTuber Nusantara dan juga podcaster itu. Kemarin di stasiun TV yang lain saya mengatakan, bagaimana coba kalau bisa diundang teman-teman YouTuber itu, podcaster itu, bersama-sama berdiskusilah dengan Partai Demokrat misalnya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi apa sih permasalahannya? Karena yang saya katakan tadi, kemungkinan ini sumber primernya bukan dari mereka. Sumber primernya ada berita-berita itu yang diambil oleh mereka karena itu viral. Oke, itu saduran. Bung Adi singkat Saduran. boleh? Ya, jadi selesai ini. Jadi sebelum kita intinya tutup adalah programnya. coba ya kami meminta coba untuk dibangun lagi komunikasi politik itu, komunikasi dengan teman-teman dengan YouTuber semuanya. Karena ini akan presiden buruk nantinya. Netizen bisa-bisa ngamuk juga nih nantinya. Wah, kami dibatasi terus. Nah, seperti itu gitu loh, Pak. Makasih. Ya, makasih Bang Andro. Jadi saya cuman tetap menyayangkan ya bahwa apa yang diambil langkah hukum oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat tentunya tidak melalui proses komunikasi politik yang saya anggap bahwa itu penyelesaiannya harusnya secara politik bukan secara hukum. Itu yang pertama. Bahwa kemudian Partai Demokrat ini adalah, saya juga sangat suka dengan Partai Demokrat ya. Artinya Bang AHY sekarang berada pada pemerintahan, tentunya sangat sederhana penyelesaiannya dengan memanggil semua bahwa memang ini adalah pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo, kita adalah satu, Anda jangan seperti itu, clear. Sebenarnya tidak perlu sampai lapor-laporan. Tetapi kemudian menjadi catatan Bang ya, saya tetap minta kalau ini bisa diselesaikan secara politik. Oke, terima kasih will. banyak. Kita Gitu. tunggu nanti Terima hari kasih. Kamis ya Bung Sangaji ya. Hari Kamis jam berapa Bang? Bang Andro, Eksklusifnya hari apa hari Kamis, Kamis? eksklusif mungkin sekitar jam 12 Oke. di Polda Metro Jaya. Sekaligus tadi saya mengklarifikasi bahwa dalam perkara ini maksudnya adalah ijazah yang diduga palsu adalah ijazah Pak Joko Widodo bukan Pak Prabowo. Jadi tadi ada slip of tongue tadi dari saya. Ijazah Joko Widodo. Kita tunggu kejutannya hari Kamis. Siapa 7 nama yang dilaporkan oleh pihak Roy Suryo CS. Catatan Demokrasi usai malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak yang sudah membuat suasana sejuk sekali. Gak ada yang sambil berdiri. Hostnya juga jadi tenang kan. Teman-teman mahasiswa boleh tepuk tangannya dari Al-Azhar dan juga UNAS. Bang Aristo, Bang Emrus. Saya Andro Merkuri, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh